Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Dini Hayati Mardiah, CGP Angkatan 10. Hari ini saya akan melakukan sesi wawancara bersama Ibu Asniwati. Silakan Ibu Asni. Ya, nama saya Asniwati, TK, Kepala TK Mujahidin Depok, Jawa Tengah. Terima kasih banyak Bu Asni atas Sama-sama. waktunya. Maaf mengganggu. Nggak apa-apa. Eh, jadi saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan sedikit ya Bu Asni ya. Boleh silakan Bu Dini. Lanjut aja ya Bu ya. Ya, Langsung aja ya. silakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi dilemanya kali kalau selama saya ngajar, yang paling banyak tuh dilemanya tuh tentang bayaran atau SPP tiap bulan. Dan lagi ada juga uang pendaftaran gitu ya. Uang pendaftaran yang biasanya disuruh bayar berapa kali atau 3 kali bisa 6 jadi setahun, kadang-kadang nggak dibayar gitu. Nah kalau SPP-nya itu kadang-kadang begitu juga, kadang-kadang udah enggak yang nggak dibayar. Ya kita kan sebagai kepala sekolah, dengan duit itu kita bisa mengelola duit itu untuk membayar apa, untuk bayar apa, beli apa gitu. Jadi masalahnya itu kendala keuangan SPP atau pendaftaran siswa yang lewat dari batas waktu ya Bu Asni ya. Oke, lanjut ya Bu Asni ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Memang kalau kita sebagai kepala sekolah itu serba salah semuanya. Jadi kita orang orang tua yang punya bermasalah sama kita, kita panggil dia ke kantor dengan bicara empat mata. Nah kita utarakan, setelah kita utarakan ada janjinya dia mau bayar, oh ya setelah ada kita bayar udah berapa bulan kita akhir dia belum membayar juga, kita kasih surat teguran. Jadi Atau sudah itu kita kasih sanksi. jadi pertama diajak diskusi gitu ya Bu, musyawarah, kira-kira Sudah itu kalau berapa bulan nggak bisa juga, kita kasih surat teguran. Kalau nggak ada surat teguran, kita coba surat sanksi ya. Surat sanksi. Ada surat sanksi ya Bu ya. Jadi bisa dibilang ada 3 tahap ya Bu ya. Dan Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Kayaknya sepertinya sudah sekalian terjawab tadi ya Bu ya. Dari ada pemanggilan, terus surat peringatan, terus baru surat sanksi begitu ya Bu ya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? ya kita ajak musyawarah, bagaimana kita tanya apa aja kesulitan dia, kalau bisa kita bantu dengan meringankan, atur bayarnya kalau kita kurang bisa jadi 2/3 gitu. Kalau nggak separuhnya, itu jangan satu-satunya. Kita harus mencari kesempatan, apalagi keadaan sekarang ekonomi orang lebih banyak. Jadi bisa ada keringanan juga gitu Bu Asni ya, subhanallah ya. Sekarang. Baik, yang selanjutnya Bu Asni, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita tuh emang keadaan kayak seperti ini, ekonomi kita seperti ini, itu kita nggak tega untuk gimana ambil keputusan atau ngambil sanksi. Kita melihat keadaannya, kesulitannya. Contohnya bapaknya tukang ojek, untuk makannya sehari-hari. Kalau ojeknya dapat, alhamdulillah. Kalau enggak, untuk anaknya tuh gimana? Saya. Jadi karena tahu latar belakang siswa seperti kita apa ya Bu iya, ya. kita sekolah itu harus melihat latar belakang orang itu gimana gitu. Jadi tidak mungkin gitu ya. Iya, nggak asal-asal ambil. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Ibu jaminkan?
Kalau saya nggak punya jadwal, karena kalau Tidak ya, terlalu tidak banyak terjadwal. jadwal, akhir nggak bisa menyelesaikan masalah. Oke. Dia punya kesibukan, kita punya kesibukan. Ya di waktu itulah kita kasih menyelesaikan, mengajak musyawarah dengan jalan satu-satunya. Nah kalau kelas satunya dia bisa bayar, kapan mau bayar gitu. Jadi bisa jadi pada saat di tempat gitu ya Iya. Bu ya, jadi Iya. tidak terjadwal ya, mengingat kesibukan masing-masing gitu. Hmm. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya faktor-faktornya kalau orang itu, makanya kami mengajak orang tua itu menabung walaupun sehari 10.000 atau 5.000 diterima setiap hari. Kalau dia cara mempermudah gitu, dengan dia ada menabung, dengan ada madu, dia kalau mau bayar SPP, Bu, aku mau potong dari mau tabung, alhamdulillah kami potong tiap bulan. Tapi kalau gitu, itulah salah satu yang mempermudah gitu. Mau jalan-jalan, dengan ada kita menabung, dipotong dari uang tabungan itu. Cara gitu. Berarti dari sekolah juga menjembatani ya Bu ya. Iyalah, kita harus kerjasama dengan orang tua. Betul. Keren sekali Bu Asna. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman kalau ya kembali lagi karena masalah itu ya, karena ekonomi sekarang lebih sulit, kita mengambil keputusan itu lebih banyak hati-hati, enggak tegaan kita langsung gebrak gitu bisa. Jadi kita lebih banyak hati-hati apa yang kita putuskan, apa yang kita tetapkan, dan ini jangan tersinggung apa yang kita lakukan. Jadi memperhatikan orang tua lah ya, di sekolah. Kehidupan orang tua harus kita hati-hati. Oh jangan orang tua sakit hati dengan kata-kata kita. Baik Ibu, kalau untuk wawancara sesi ini saya rasa cukup sekian dan terima kasih banyak atas paparannya. Ini sangat membantu saya dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak pada modul yang sedang saya jalankan kali ini. Amin. Baik, terima kasih banyak Bu Asmi. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Hayati Mardia, CGP Angkatan 10 Kota Depok. Kali ini saya akan melakukan sesi wawancara bersama Kepala Sekolah tempat lembaga saya mengajar, bersama Ibu Saida Ahmad MPD. Selamat siang Bu Saida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Saida? Alhamdulillah. Ya, Sehat-sehat. Terima kasih atas waktunya, sudah bersedia mengikuti sesi wawancara dalam rangka tugas saya ya Bu ya. Baik, langsung aja ya Bu ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam hal bicara tentang etika atau moral, memang ini panjang gitu ya. Maksudnya melibatkan beberapa unsur terkait etika apa nih. Kalau misalkan kita bicara etika terhadap sikap orang tua murid ke guru, sikap orang tua murid ke lembaga, sikap orang tua murid dalam menyikapi kebijakan-kebijakan sekolah, atau sikap guru dengan guru, atau sikap guru dengan anak, anak dengan anak. Kan ada beberapa tahap model ya, Beda-beda gitu ya. Tapi dalam hal ini mungkin saya lebih menjelaskan etika orang tua kali ya, karena memang berbicara anak usia dini pastinya harus ada kolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah ya. Karena sekolah anak usia dini tidak akan berhasil ketika tidak ada kesamaan visi dan misi antara orang tua dari pihak
ke pihak sekolah, orang tua dan guru. Nah, dalam mengidentifikasi pastinya ada beberapa ya. Yang pertama sikap orang tua dalam ketika menerima informasi, itu satu. Yang kedua, etika orang tua dalam menyikapi kebijakan sekolah. Ya. Jadi ada dua ya, ada dua ya, sikap orang tua dan etika orang tua ketika menyikapi kebijakan dari sekolah ya Bu ya. Baik, yang selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Biasanya saya kalau apa sih namanya, kita adakan rapat kecil dulu dengan ibu guru gitu ya. Nah, baru ketika sudah ada kesamaan tujuan, nah baru kita undang komite. Nah, ini biasanya mengambil keputusannya saya dengan membuat program kegiatan. Nah, kalau misalkan ada kepentingan yang sama, mengandung nilai-nilai kebajikan. Misal kepentingannya untuk mensukseskan Family Day, ya gitu ya, kegiatan Family Day dalam waktu dekat ini. Ya, dalam waktu dekat ini. Nah, di sini kan kasus ini tidak terlepas dari kebutuhan kegiatan, gitu ya. Kebutuhan kegiatan harus ada pemahaman yang sama. Karena kita membuat satu kegiatan ini kan happy untuk anak, happy untuk orang tua, dan happy untuk sekolah gitu. Jadi untuk yang seperti ini ya itu tadi saya rapat dengan guru, lalu saya berkolaborasi dengan komite dan Korlas dengan tujuan yang sama, untuk membuat satu program yang membahagiakan semua pihak ya. Semua anggota lembaga. Baik, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Kayaknya tadi hampir sama ya Bu ya. Hampir sama ya. Terjawab tadi ya. Rapat kecil, terus dengan guru itu berkolaborasi dengan orang tua, dan kemudian baru menentukan program yang akan sesuai dengan tujuan yang membahagiakan semua lembaga, semua anggota sekolah ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektif itu biasanya ya langsung yang bersangkutan aja. Langsung kepada yang memiliki masalah lah istilahnya ya. Biasanya kayak gitu, langsung saya ajak diskusi lagi gitu ya. Kalau yang terkait dengan etika, misalkan kegiatan ada yang nggak setuju dengan pembiayaan, maka nggak mungkin kita pukul rata ya. Betul. Artinya kita panggil, biasa kalau kayak gitu nolak tuh kegiatan gini-gini gitu kan. Nah, biasanya kayak gitu kita panggil, Ibu ada persoalan apa, ada yang bisa saya bantu. Kalau misalkan memang hambatannya kalau bisa dibicarakan ya Bu ya, tapi jangan memprovokasi yang lain. Biasanya gitu. Etika begitu. Baik, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ketika tidak ada kesamaan visi, terutama dari komite sekolah ya. Jadi kalau komitenya nggak paham nih apa yang sekolah inginin, nah itu ada tantangan tuh. Tantangan. Nah, malah justru komite lawan sekolah kan nggak lucu. Betul. Padahal harus saling berkolaborasi ya Bu ya. Tantangannya di situ. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema atau langsung di tempat dalam menyelesaikannya, atau ada prosedur tertentu Bu?
biasanya kalau jadwal tertentu sih enggak. Artinya ketika ada persoalan enggak langsung pas hari itu. Pas kita jeda dulu sehari. Nah, terus baru besok kita undang komite dan baru kita bahas kesannya gitu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Kalau faktor ya semua unsur lembaga ini ya, keluarga sekolah. Ya, artinya ketika semuanya paham terus satu tujuan, insya Allah nggak ada. Itu yang membantu saling menguatkan. Oke, berkolaborasi ya sama guru dan semua anggota sekolah. Terakhir ya Bu ya, semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau untuk pelajaran itu tadi kita sebagai pimpinan lembaga tidak bisa memaksa orang lain, baik itu keluarga sekolah ya, baik guru, komite, nah, terus penjaga sekolah. Nah, itu sepemahaman dan sepikiran dengan saya. Pastinya kita harus memahami itu, karena kadang kalau kita ingin semuanya adem, enak, kita tidak ada slack, kita harus sebagai pimpinan lembaga ya harus menyesuaikan apa yang selama ini nggak harus melulu saya kepala sekolah harus turutin enggak gitu. Jadi memang ya kita fleksibel ya, fleksibel. Jadi segala sesuatu itu berdasarkan kesepakatan hasil rapat bersama. Baru ketika semua unsur lembaga, unsur keluarga sekolah oke, udah insya Allah. Alhamdulillah. Baik, super sekali Ibu. Terima kasih banyak atas Ya, waktunya. sama-sama. Cukup sekian Ibu dari saya. Semoga Ibu sehat-sehat selalu. Amin, amin. Dan lembaga kita semakin maju ya Bu ya. Amin, amin. Harus itu. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.